Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana nih kabarnya? Pasti sehat kan? Oke, oleh karena itu kita jangan lupa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Beliau kita bisa berkumpul pada hari ini di sini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum mulai pembahasan, aku ingin memperkenalkan diri dulu. Nama aku Nurul Hidayanti. Kalian bisa panggil aku Anti, Nurul, atau apapun sebebas kalian, senyaman yang kalian, oke? Teman-teman di sini aku pengen nanya. Kalian di sini ini pada punya pacar atau jomblo nih? Oh, ada yang punya, ada yang enggak. Tapi mayoritas pada punya pacar ya? Oke, yang buat yang jomblo jangan berkecil hati, karena pembahasan ini juga bisa bermanfaat bagi kalian dan juga mungkin bisa kalian terapin. Loh, terapin bagaimana? Kan mengenai relationship, mengenai hubungan. Tenang, kalau ini bisa kalian terapin kalau misalnya ada sahabat atau teman kalian yang sedang curhat kepada kalian, terus kalian tahu nih, oh ini tanda-tanda dari toksik, ini ciri-ciri toksik. Kalian bisa langsung segera memberitahu atau memberi saran kepada dia harus bertindak seperti apa. Dan ketika kalian punya pacar, terus pacar kalian berperilaku seperti tanda-tanda toksik tadi, kalian bisa dengan mudah keluar dengan mudahnya. Oke. Buat teman-teman yang punya pacar nih, aku pengen nanya. Pacar kalian selalu bilang gini gak sih? Aku tuh sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Tapi perilaku dia tuh gak mencerminkan kalau dia tuh cinta, sayang sama kita. Perilaku yang kayak gimana sih? Saya seperti dia posesif, marah-marah kerjaannya, nyalahin orang aja kerjaannya. Terus kalau marah bisa aja dia diemin kita berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dan masih banyak yang lainnya. Menurut kalian itu hubungan kayak gitu tuh sehat gak sih? Oke, bener banget. Hubungannya itu gak sehat, atau biasa dikenal bahasa gaulnya itu toxic relationship. Nah, toxic secara harfiah itu kan racun. Nah, racun itu bisa membahayakan dan juga bisa merugikan orang lain atau manusia. Begitu juga dengan toxic relationship, bisa merugikan atau membahayakan bagi manusia. Merugikan itu kayak gimana sih? Misalnya nih, kalian memiliki potensi yang ada pada diri kalian, tapi karena doi kalian kayak bertingkah seperti itu, kalian tidak bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri kalian. Seperti itu. Kan itu malah merugikan diri kita. Bener kan? Oke, menurut Dr. Liliana Naga, seorang komunikan dan juga psikologi expert, mengatakan bahwa toxic relationship itu adalah ketika suatu hubungan merasa tidak nyaman, memiliki perasaan yang negatif, cenderung dominan dalam perasaan marah, sedih, kesal dibandingkan dengan perasaan senangnya, dan juga dalam hubungannya itu cukup menguras energi. Kita tahu. Terus buat membedakan hubungannya toksik apa enggak tuh kayak gimana sih tanda-tandanya? Nah, Dr. Liliana Nagas juga mengatakan bahwa terdapat beberapa tanda kalau hubungan itu toksik. Yang pertama, pasangan kita udah nggak maksudnya yang pertama itu pasangan kita tidak support satu sama lain. Misalnya dalam menyelesaikan masalah nih ya, dia ada konflik, terus dia cuma bisanya nyalahin kita aja, terus kita juga cuma maaf dan ngalah terus. Yang kedua, dalam menyelesaikan konfliknya itu nggak baik atau buruk. Kayak gimana? Contohnya dia malah
ngatain kita, itu termasuk kekerasan verbal ya, dan juga bisa kekerasan fisik. Selain itu bisa diemin kita berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dan juga dia bisa marah-marah terus melakukan seenaknya gitu. Nah, yang ketiga itu, dalam mempertahankan hubungan itu udah nggak sebegitunya. Sebegitunya bagaimana sih? Sebegitunya maksudnya dalam kata terserah. Kamu tahu kan maksudnya terserah seperti apa? Ya seperti itu. Kemudian yang keempat, dalam alam bawah sadar kita ya, kita udah sadar kalau hubungannya tuh toksik. Oh, gue udah nggak bisa nih hidup sama dia. Maksudnya gue udah nggak bisa nih bertahan lama sama dia, gue nggak bisa nih jalan hubungan sama dia. Tapi masih tetap kekeh buat mempertahankan. Nah itu dia. Tapi masih banyak nih ya teman-teman di luar sana yang mempertahankan hubungan walaupun mereka tahu kalau hubungannya itu toksik. Kenapa sih? Kenapa dia masih mempertahankannya? Alasannya kayak pertama karena dia merasa kalau hubungannya itu bisa diperbaiki. Yang kedua dia merasa kalau dia ngerasa kalau modal yang dia keluarkan dalam hubungannya itu terlalu besar. Dia nggak bisa sendirian, terus dia juga mungkin cara menghargai diri sendirinya juga udah berbeda. Padahal toksik ini bisa membawa dampak yang negatif. Salah satunya yaitu misalnya mengganggu kesehatan fisik dan juga mental. Fisik itu misalnya kita mendapat kekerasan ya dari dia, dan juga kurangnya rasa percaya diri dan harga diri kita. Kan kita udah tahu nih dampaknya gimana, tanda-tandanya seperti apa. Terus gimana sih cara kita buat keluar dari toksik? Nah, terdapat beberapa cara buat keluar dari toksik. Yang pertama, kalian tanya pada diri kalian sendiri. Loh, tanya apa? Sebelum kalian tanya, kalian harus mengenal pasangan kalian, mengenai baik buruknya, kelemahan, kelebihan, kebiasaan, sifat-sifat dia. Kalian harus kenal. Setelah kalian kenal, kalian analisis dan tanya pada diri kalian sendiri, kira-kira gue bisa nggak ya hidup bertahan lama kalau misalnya dia punya kebiasaan kayak gini? Gue bisa nggak ya hidup bertahan lama sama dia kalau misalnya dia punya kejelekan seperti ini? Itu tanya sama diri kalian sendiri. Nah, pas kalian udah punya jawaban, tapi kalian masih tetap ragu sama jawaban itu, tenang aja, kalian bisa pakai cara kedua, yaitu cerita atau curhat kepada ahli atau juga teman. Nah, temannya di sini bisa membawa dampak positif ya tentunya, dan juga bisa membantu kalian. Selain itu, kalian juga bisa menerapkan love yourself. Ketika kalian sudah menerapkan love yourself pada diri kalian, kalian bakal sadar kalau, oh, gue nih nggak bisa. Oh, gue tuh nggak bisa diperlakukan seperti ini. Gue nggak bisa nih diperlakukan nggak adil sama dia kayak gini. Itu bakal berpengaruh. Terus kalian juga bisa menambahkan energi positif dengan cara melakukan kegiatan positif, misalnya seperti bermain bersama teman dan juga berkumpul bersama keluarga, dan mungkin juga bisa me time melakukan. Toxic relationship itu bisa terjadi ketika kita tidak tegas terhadap pasangan kita, dan juga ketika kita sudah tahu kalau itu hubungan udah nggak baik tapi tetap kekeh kita pertahanin. Oleh karena itu, mari love yourself dan juga keluar dari hubungan itu karena kita udah tahu kan. Dan yang terakhir dari aku, remember, you all deserve better than you. Sorry, lupa. Yang terakhir, remember, tell yourself that deserve better and move on. Oke. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.